Alright, ada banyak hal yang bisa terjadi setelah Piala Dunia 2022 dan gua ingin membahasnya di sini di analisis santuy bersama gua lagi Felix. Hmm, maksud gua dari video ini dibuat dan kebetulan gue juga lagi ngepersiapin untuk hari Kamis ngajar, maksudnya untuk micro teaching dulu. Jadi ini sambil persiapan ini juga. Tadi gue baru bikin lesson plan. Jadi sekarang ini dan ini harus benar-benar berhasil. Kenapa? Karena kalau enggak uh, gue bisa diusir ke Qatar langsung sama orang tua gue kalau misalkan gue nggak jalanin video ini sebaik-baiknya. Dan gue mohon teman-teman untuk tetap subscribe, komen, like, share ke teman-teman kalian supaya gue nggak dikirim ke Qatar karena bahaya gue bisa mati terkubur di sana kalau misalkan gue harus ke Qatar. Oke, um, pertama gue akan mulai seperti ini. Setelah Piala Dunia 2022 akan ada banyak agenda-agenda besar yang akan terjadi di pentas benua. Tapi gue merasa ada banyak hal yang sangat kacau dan janggal kalau kita menelaah lebih lanjut lagi. So gue akan ngebahas begini. Hmm, bisa dibilang untuk kompetisi di masing-masing benua itu banyak banget kekacauannya. Contoh, setelah 2022 nih Piala Dunia itu akan ada AFCON sama Asian Cup di tahun yang sama 2023. Penyelenggarannya hanya berjarak seminggu. AFCON 2023 di tanggal 23 Juni, Asian Cup-nya 2023 16 Juni. AFCON di Pantai Gading, Asian Cup-nya di China. Menurut gua ini adalah salah satu langkah pengecut yang dilakukan oleh bangsa Asia dan Afrika. Kenapa ini langkah pengecut? Karena gua melihat bahwa Asia dan Afrika ini terlalu takut untuk bersaing dengan benua Amerika dan Eropa dengan mengadakan kompetisi yang terpisah dari tahunnya mereka. Padahal ini banyak menimbulkan dampak loh. Maksud gua eh, kalau misalkan dipisah kompetisi ini dipisah penyelenggaraan waktu penyelenggaraannya yang ada nanti akan ada kecemburuan sosial yang berlebih karena ketika para pemain yang Eropa sama Amerika ini berkompetisi yang Asia sama Afrika ini sekadar liburan doang pasti pemain-pemain timnas yang di Asia dan Afrika juga ingin dong punya berkompetisi juga bahkan ingin menunjukkan kemampuan juga makanya itu gua rasa memang ini langkah yang terlalu pengecut yang dilakukan oleh AFC dan CAF memisahkan diri dari penyelenggaraan yang berdekatan dengan Euro dan Copa Amerika. Nah, solusinya apa? Kalau itu solusinya menurut gua adalah pindahkan ke tahun yang sama dengan penyelenggaraan Euro dan Copa Amerika tapi dan tetap di bulan yang sama. Kenapa di bulan yang sama? Supaya tidak mengganggu jadwal pemain Asia dan Afrika yang bermain di Eropa. Kenapa? Terlebih Asian Cup. Asian Cup itu selalu diadakan secara fluktuatif. Maksudnya kalau di negara Asia Tenggara dan Asia Timur itu udah pasti diadakan pada bulan Juni karena berhubung iklimnya juga mendukung. Sementara kalau udah di Asia Barat, Selatan, Tengah itu mereka pasti akan mengadakannya di bulan Januari yang mana memang secara iklim mereka lebih mendukung tapi merugikan bagi para pemain-pemain yang bertugas di Eropa bahwa mereka harus dilepas mau tidak mau karena ini kalender FIFA kalender pentingnya FIFA jadi makanya itu memang lebih baik tanpa mengenal geografisnya Asian Cup harus tetap ada di bulan Juni dan harus di tahun 2024 kalau menurut gue pribadi lalu kemudian AFCON kalau AFCON sudah mulai bagus nih diadakan di bulan Juni Juli karena mereka juga sudah dapat keluhan dan protes dari klub Eropa dan akhirnya CAF mau menuruti permintaan itu dan mulai sejak di Pantai Gading tahun depan ini akan diadakan di bulan Juni Juli. Tapi menurut gue lebih baik diadakan di tahun 2024 juga bertepatan dengan Euro dan Copa Amerika supaya uh, Asian Cup dan AFCON ini bisa bersaing siapa yang terbaik nih talenta-talentanya dari masing-masing benua. Sama, jadi kalau penyelenggara waktunya sama, kita dinikmat disuguhi pesta sepak bola yang luar biasa dari setiap benua. Sama kayak kita nonton Piala Dunia jadinya dengan banyaknya variasi pertandingan dari masing-masing benua. Itu maksud gue tuh itu supaya nggak boring juga kalau misalkan Euro di tahun cuma ada Euro doang di 2024 untungnya karena kebetulan Copa America juga dipindah ke tahun Copa America dipindah ke tahun 2024 tapi belum ada ketentuan lebih lanjutnya. Nah, balik lagi ke AFCON. AFCON sudah bagus, tapi kalau gue bilang untuk menjadikan turnamen ini uh,
jadi 4 tahunan, jangan 2 tahunan lagi. Kenapa? Supaya para pemain Afrika ini sudah punya tenaga untuk beristirahat. Walaupun kita tahu Asia dan Afrika pun punya kompetisi timnas lainnya yang juga banyak. Ada Solidarity Cup di AFC, Solidarity Cup itu piala untuk negara-negara berkembang. Kemudian dari CHAN di CAF, CHAN itu adalah Championship Africa Nation. Jadi ini untuk para pemain-pemain yang bermain di liga lokal saja yang boleh ikut, pemain untuk bermain di liga lokal saja yang boleh ikut kejuaraan ini dari timnas masing-masing. Ingat, skuadnya hanya boleh diisi pemain lokal, bukan pemain yang bermain di Eropa atau di luar negeri lainnya. Itu kalau untuk di CHAN syaratnya seperti itu. Kalau menurut gua memang setelah Solidarity Cup dan CHAN itu lebih baik dipindah ke tahun ganjil. Kenapa dipindah ke tahun ganjil? Supaya paling itu jadi kompetisi untuk persiapan persiapan dan kesempatan audisi bagi para pemain-pemain yang mau berkompetisi yang lebih tinggi, yaitu Asian Cup dan AFCON di tahun berikutnya. Dan ini which is good. Dan kalau perlu, karena AFC dan CAF masih menganut sistem sub confederation, sub regional, jadi alangkah lebih baiknya jika CHAN dan Solidarity Cup itu diambil dari paling tidak 4 besar yang ada di kompetisi di masing-masing wilayah. Ambil contoh nih, kalau di AFC mereka sub regionnya itu ada AFF pasti dari Asia Tenggara, kemudian ada EAFF yaitu East Asian Football Federation itu dari Asia Timur, kemudian ada SAFF South Asian Football Federation, terus WAFF West Asian Football Federation, dan CAFA atau Central Asian Football Association. Nah, kan masing-masing punya kompetisi timnas, ya ada WAF Championship, SAFA Championship, SAF Championship, E1 Football Championship, kemudian ada AFF Championship. Nah, harusnya yang seperti itu tuh dijadikan sebagai kompetisi feeder untuk bisa membawa tim ke Solidarity Cup. Dan gua rasa pun yang akan lolos pun juga dari negara-negara berkembang. Banyak kan dominasinya. Lalu kemudian ke CHAN, Championship African Nation. Di sini juga ada kompetisinya. Kompetisinya tuh ada kalau yang North Africa nggak ada, tapi yang West Africa ada, namanya WAFU Nations Cup, West African Football Union. Terus ada CEMAC Cup itu Central Africa Cup. Kemudian CECAFA Cup itu Council East and Central Africa Football Association Cup. Lalu ada COSAFA Senior Challenge Cup itu untuk Council Southern Africa Football Association. Nah, itu sebagai kompetisi untuk bisa jadi tempat feeder bagi kompetisi Championship African Nation. Kenapa? Jadi dari kompetisi-kompetisi itu top-topnya ini yang di 4 besar ini bisa main di Championship African Nation dan tinggal mengambil pemain dari squad squad pemain lokal Afrikanya saja. Kalau itu solusinya. Dan kita langsung berbicara berikutnya, gue mau bahas tentang Amerika. Nah, ini pasti udah banyak penjelasan dan pembahasan tentang Afrika. Jadi banyak yang bilang Amerika. Amerika itu kan satu benua sebenarnya, satu benua, tapi mereka punya 2 konfederasi. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu tuh udah banyak banget sejarah panjangnya ya. Dan udah banyak sejarah panjangnya, sudah pernah dibahas kan, bisa cek nanti ada videonya di Starting 11 tentang CONMEBOL dan CONCACAF. Kalian search aja CONMEBOL CONCACAF Starting 11, nanti itu dibahas lebih jelas di sana, lebih detail, karena gue mau ambil kesimpulan di bagaimana supaya CONCACAF dan CONMEBOL ini bisa menyatu lagi. Dulu gue pernah ngebahas apa yang terjadi antara CONCACAF dan CONMEBOL, kenapa tiba-tiba mereka nih yang satu kerjasama sama AFC, yang satu kerjasama sama UEFA, dan ternyata titik temu dari alasan kerjasamanya adalah bukan untuk sekadar pengembangan, tapi yang satunya adalah pertarungan dua kubu. CONCACAF dan AFC adalah kubu yang mendukung kalau terjadinya ada Piala Dunia 2 tahun sekali, sehingga memunculkan potensi bahwa negara-negara dari konfederasi mereka ini bisa banyak lagi yang bermunculan. Sementara dari pihak CONMEBOL UEFA mereka tidak setuju. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Piala Dunia 2 tahun sekali itu sangat menyakitkan, sangat melelahkan bagi para pemain, dan apalagi CONMEBOL dan UEFA kan kompetisinya juga cukup banyak nih. Mereka nggak mau kalau para pemain yang sudah bermain di kompetisi mereka ini capek lagi untuk bermain di Piala Dunia sebanyak 2 tahun sekali. Dan belum lagi masih mengorbankan turnamen di benua
turnamen di keduanya. Nah, seharusnya nih jangan seperti itu yang dilakukan CONCACAF dan CONMEBOL. Seharusnya CONCACAF dan CONMEBOL itu lebih baik eh, bekerja sama, bukan bersatu ya. Kalau bersatu orang pasti pada protes bilang nggak bisa bersatu, nggak bisa bersatu ya. Oke, gue jelaskan, gue luruskan. Bekerja sama. Cara bekerja samanya bagaimana? Ada kok. Kalau gue menyebutnya ada tiga langkah, tiga langkah tepat untuk kerjasama CONCACAF dan CONMEBOL. Pertama, eh, yang pertama adalah menjadikan Piala Emas CONCACAF menjadi turnamen kualifikasi untuk mendapatkan 6 spot yang akan maju ke Copa America di tahun 2024 nanti. Kenapa harus dilakukan itu? Supaya karena kan kita udah tahu Piala Konfederasi FIFA sudah tidak ada lagi. Jadi tidak perlu repot baik CONCACAF dan CONMEBOL mengirim satu wakil dari tempat mereka. Tapi karena sudah tidak adanya kompetisi itu, jadi alangkah lebih baiknya jika Piala Emas sedikitnya mengalah untuk bisa menjadi turnamen feeder. Paling nggak kan nanti ada 6 spot. 6 spot itu akan diperebutkan dari negara CONCACAF yang lumayan banyak, ada 41 negara anggota yang akan diperebutkan di Piala Emas yang diisi 16 tim. Nanti 4 tim yang lolos ke semifinal dengan 2 peringkat ranking koefisien tertinggi di perempat final, itulah tim yang akan lolos ke putaran final Copa America. Dan gue rasa akan makin variasi karena selain 10 negara CONMEBOL yang udah pasti lolos, negara CONCACAF-nya kan bisa bergiliran tampil. Misalkan kayak ya udah pasti kalau US sama Meksiko udah pasti non debat, mereka pasti bisa masuk. 4 lagi mungkin kita bisa datang dari Kanada, Jamaika, Suriname, terus masih bisa ada Honduras atau Costa Rica atau Panama atau bahkan mungkin El Salvador ataupun Aruba, masih banyak kok negara, apalagi CONCACAF itu uh, secara kulturalnya pun jauh lebih variatif dibandingkan CONMEBOL. CONMEBOL itu cuma kultur Portugal dan kultur Portugis di Brazil dan kultur Spanyol, Hispanik di 9 negara lainnya. Sementara kalau di CONCACAF itu beragam. Di Amerika Tengah itu ada kultur Spanglish. Terus di utara Meksiko yang satu-satunya kultur Hispanik. Terus kultur Inggris itu ada pada US dan juga negara di Karibia. Lalu kemudian ada Kanada yang punya kultur campuran Prancis, Inggris. Oh, di Karibia juga ada yang kultur lain juga selain Inggris. Ada Haiti yang kultur Prancis sama Guadeloupe. Terus ada Aruba, Curacao, dan Suriname yang punya kultur Belanda. Jadi kalau misalkan 6 tim dari kultur yang berbeda nih dari CONCACAF bergabung dengan tim-tim dari CONMEBOL yang kita tahu kulturnya dari Portugis dan Hispanik, ini kan akan jadi sebuah kompetisi yang variatif, yang unik, dan bahkan bisa mengalahkan, dan kombinasi kolaborasi CONCACAF CONMEBOL ini akan cepat mengalahkan dominasi UEFA di percampuran sepak bola dunia. Dan kita juga seperti melihat replikasi dari Euro juga. Kenapa? Karena kan ada Portugis dari nuansa Portugis dari Brazil, terus nuansa Italia, Argentina, nuansa campuran Uruguay, Spanyol, Portugis, Italia dari Uruguay, terus sisa negara lainnya sampai ya Venezuela, Ekuador, Uruguay, Peru, Bolivia, Venezuela, Chile, Kolombia, dan Meksiko itu dengan kultur Hispaniknya, terus kemudian US dan Jamaika misalkan dengan kultur uh, Inggrisnya, lalu ada Suriname dengan kultur Belandanya, Kanada dengan kultur campuran Prancis Inggrisnya. Jadi turnamen ini akan semakin variatif dengan kolaborasi hebat antara CONCACAF dan CONMEBOL, dan berharap itu bisa berkesinambungan dan nggak perlu ada jumlah penambahan sampai 24 negara. Gua rasa 16 pun cukup karena kompetisinya kan jauh lebih kompetitif, karena kalau udah sampai lebih kayak 24 kayak di Asia, kayak di Asian Cup, di QuadCon atau di Euro itu udah memberi kesempatan iya, tapi level kompetitifnya udah semakin longgar karena cara lolosnya pun juga uh, sudah ada bestri yang itu sangat memberi cuman memberi tim buat main aman doang. Nah, kita langsung lanjut. Nah, ini yang nanti kita lanjut yang bahas 24 itu, kita masih ada lagi. Selain itu ada cara kedua, yaitu playoff. Sebaiknya CONCACAF dan CONMEBOL melakukan playoff bersama saja. Ya, dibanding mereka harus nyebrang jauh ke AFC atau ke OFC yang itu akan memakan waktu perjalanan yang luar biasa lama. Jadi akan lebih baik jika dua konfederasi di benua Amerika ini disatukan playoff-nya sama kayak di Eropa.
itu lebih baik. Sama seperti dilakukan pada Piala Dunia 2010 waktu Costa Rica dan Uruguay bertanding dalam playoff. Lalu kemudian Copa Libertadores, klub-klub Meksiko paling tidak bisa menjadi perwakilan CONCACAF yang bisa bermain kembali di Copa Libertadores. Kenapa harus Meksiko? Ini kan kompetisi CONMEBOL dan gua rasa Meksiko adalah negara Hispanik yang paling dekat kulturnya dengan Hispanik Latin yang ada di CONMEBOL. Jadi gua rasa kalau Meksiko juga ikut, ini akan jadi sebuah Latino turnamen yang paling luar biasa lagi dan tidak membosankan, dan dominasi Brazil dan Argentina akan dirongrong sama klub-klub Meksiko yang selalu jadi kuda hitam dan penantang di kompetisi itu. Itu aja kalau soal ngebahas Amerika. Lalu kita ke Eropa. Eropa ini sebenarnya udah tadi nyambung ke Asia sama Afrika juga. Nah, gue sih berharap untuk Eropa, bahkan untuk Asia dan Afrika, jangan lagi AFCON, Asian Cup atau Euro menggunakan format dengan empat grup di setiap 4 tim di setiap 6 grup, sorry. Karena nanti artinya itu akan membuat tim akan mencari best three, dan itu kan artinya nanti tim-tim akan berusaha untuk main aman doang dan nggak memberi yang terbaik di setiap pertandingan. Jadi menurut gue solusi terbaiknya adalah uh, harus dipecah dalam 4 grup saja dibagi oleh 6 tim. Jadi nanti setiap tim akan dapat kesempatan 5 kali bertanding, dan itu harus kembali ke cara CAF, AFC, dan UEFA untuk mengakal-akali gimana supaya pertandingan ini tidak terlalu lama kejuaraan ini berlangsung dengan adanya 6 tim di setiap 4 grup. Tapi ini cara, menurut gue ini cara yang adil. Karena kalau kita melihat konsep waktu Copa America tahun lalu, ini cara yang adil. Kenapa? Karena lo hanya akan mencari 4 tim terbaik di setiap grup. Untuk kalau lo tetap mau menggunakan format 16 besar, ini cara terbaik untuk mencari 4 tim langsung yang lolos ke 16 besar. Dan uh, jadi lo cuma punya 2 tim yang akan tersingkir. Lo nggak perlu lagi pakai best three yang menuntut lo cuma untuk main aman doang. Jadi ya, gue berharapnya sih memang turnamen ini bisa, 3 turnamen yang udah isi 24 negara ini bisa uh, lebih banyak memberikan kesempatan yang kompetitif kepada setiap tim yang nanti akan terlibat di tahun mendatang ya, 2023 dan 2024 nanti. Ya, itu yang kita harapkan juga, dan keadilan juga di kompetisi itu sendiri, supaya tim-tim juga lebih serius dalam menjalani kompetisi ini, bukan sekedar kayak cuman Piala Dunia doang yang seriusin, tapi kompetisi dunia juga diseriusin. Karena kan nggak, apa ya, lolos Piala Dunia kan jauh lebih sulit daripada lolos kompetisi benua. Dan ya, kalau format itu harus dilakukan, yang 6 tim di setiap grup memang harus dilakukan. Kenapa? Karena balik lagi ya, ide 24 negara ini kan dilakukan UEFA aja udah salah sejak dalam pikiran. Maksudnya ya memang untuk menambah jumlah tim, jumlah pertandingan, memberi kesempatan selebar-lebarnya kepada negara yang belum pernah main. Tapi endingnya adalah ya kompetisinya tidak lagi ketat. Ya, dan ini udah kesalahan mereka juga kan, dengan embel-embel keadilan. Jadi kalau mau adil memang harus dipadatkan menjadi 4 grup saja dengan 6 tim. Itu lebih adil karena lo akan dapat 5 kali kesempatan bermain, dan lo akan dicari 4 terbaik untuk lolos ke 16 besar. Oke, nah untuk gua itu aja untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Karena kalau enggak, gue bakalan diusir ke Qatar. Bukan untuk nonton bola, tapi lebih banyak kerjanya daripada nonton bola. Karena gue masih lebih suka ngajar di sini daripada kerja di luar negeri. Itu aja sih. Thanks for watching. Ciao.